Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Salam bertemu kembali di dalam ringkasan sekolah Sabat kita pada Sabat yang kelima, pelajaran yang kelima pada 1 Agustus tahun 2020. Yang mana tajuk kita pada hari ini ialah kesaksian yang diperkasakan oleh Roh. Apa peranan Roh Kudus dalam memperkasakan kesaksian kita untuk Kristus? Dan bagaimana ini berlaku dalam hidup kita? Dan ini adalah antara bacaan-bacaan Alkitab untuk pelajaran sekolah Sabat kita. Dan ayat hafalan kita boleh rujuk dalam Kisah Para Rasul, pasal yang keempat ayat yang ke-31 yang mengatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Bagaimana Roh Kudus boleh dikaitkan dengan bersaksi? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pemerkasaan oleh Roh Kudus memampukan mereka ataupun murid Yesus untuk mengungsikan message kayu salib dengan kuasa yang boleh merubah kehidupan dan mengubah dunia. Roh Kudus menjadikan kesaksian mereka berkesan. Tanpa Roh, bersaksi itu hambar, tiada guna karena tidak dapat menghasilkan buah untuk kehidupan kekal. Itulah sebabnya Yesus memerintahkan para muridnya untuk menunggu kuasa Roh Kudus sebelum memulai pekerjaan kesaksian mereka. Bagaimana Roh Kudus menjadikan kesaksian itu efektif? Nah, antara topik kita pada Sabat ini, saudara semua yang dikasih dalam Yesus, yang pertama, Roh Kudus menyiapkan saksi. Yang kedua, Roh Kudus menghasilkan pertumbuhan. Yang ketiga, Roh Kudus menguatkan dan membimbing. Roh Kudus memberikan firman. Dan yang kelima, Roh Kudus mengubah ataupun dapat mentransformasikan kehidupan kita. Nah, kita pergi kepada topik yang pertama, Roh Kudus menyiapkan saksi. Bagaimana Roh Kudus itu mempersiapkan kita dalam bersaksi? Kisah pasal yang pertama ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebelum kenaikannya, Yesus berjanji bahwa penolong atau Parakletos akan datang, yaitu Roh Kudus. Dia akan membantu kita untuk melaksanakan misi yang Yesus perintahkan agar kita boleh lakukan. Memberi kesaksian adalah bekerja sama dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Roh Kudus boleh melakukan 10 hal ini, yaitu Dia berjalan bersama kita, Dia mempersiapkan kita untuk memberikan kesaksian, Dia memimpin kita dalam tugas kita, Dia membuka hati untuk Injil, Dia memberi kita kata-kata yang tepat, Dia meyakinkan orang, Dia mendorong kita untuk bersaksi, Dia menunjukkan kita peluang yang tepat, Dia menyatakan siapa Yesus, dan yang terakhir Dia mengubah kita menjadi seperti Yesus ataupun sepertinya. Kita pergi kepada topik yang kedua, yaitu Roh Kudus menghasilkan pertumbuhan. Bagaimana Roh Kudus itu menghasilkan pertumbuhan kita ataupun pertumbuhan gereja? Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-47 mengatakan, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah Para Rasul menceritakan pekerjaan Roh Kudus melalui mereka yang membiarkan Dia bekerja dalam hidup mereka. Kadang-kadang ada pertobatan luar biasa seperti 3.000 orang atau 5.000 orang. Dan ini tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 dan pasal yang keempat
ayat yang keempat. Terkadang selalu keluarga bertobat, dan ini tercatat di dalam Kisah pasal yang 10 ayat yang ke-44 hingga 48. Gereja-gereja lokal baru didirikan terus-menerus karena kuasa Roh Kudus. Roh memang memenuhi para rasul dengan kuasa dan menyentuh setiap hati yang mendengar tentang Injil. Intinya ialah setiap orang penting bagi Tuhan. Dia mati untuk setiap orang. Dia ingin semua orang tahu tentang Dia dan menerima Dia. Dia telah memilih kita untuk melakukan pekerjaan ini. Dan kita pergi kepada topik yang ketiga, Roh Kudus menguatkan dan membimbing. Bagaimana Roh Kudus itu boleh menguatkan dan membimbing kita? Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Roh Kudus hadir di keseluruhan buku Kisah Para Rasul. Mengkhotbahkan Injil bukanlah tugas yang tanpa masalah, namun Roh menguatkan hamba-hambanya seperti yang Ia lakukan terhadap Stefanus dan Paulus dan Silas. Dia merobohkan tembok dan mempertahankan kesatuan gereja. Dia juga menuntun kita ke tempat yang tepat dan orang-orang dengan cara luar biasa. Membuka dan menutup pintu yang sesuai dalam mengabarkan tentang Yesus. Berkat pekerjaannya, Injil dapat diberitakan di Afrika dan juga di Eropa. Roh Kudus ingin sekali memberi kita kuasa, menguatkan kita, mengajar kita, membimbing kita, menyatukan kita, dan mengutus kita dalam misi paling penting di dunia yang memimpin lelaki dan wanita. Topik yang keempat, Roh Kudus memberikan firman. Bagaimana Roh Kudus itu memberikan firman? Kisah Para Rasul 4 ayat 4 mengatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Firman Tuhan menjadi jantung kepada kesaksian gereja Perjanjian Baru. Sebahagian besar daripada khotbah Petrus pada hari Pentakosta diambil dari Perjanjian Lama untuk membuktikan bahwa Kristus adalah Mesias. Hanya melalui Roh Kudus, message ini boleh disampaikan dengan luar biasa. Roh mendorong kita untuk mendasarkan kesaksian kita dalam firman Tuhan. Contohnya, Kisah Para Rasul di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-14 hingga 21, di mana Petrus mengutip Yoel dan Mazmur dalam pidatonya di Pentakosta. Dan begitu juga dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, Stefanus menggunakan kisah Israel dalam pidatonya di hadapan Sanhedrin. Dan kisah yang ketiga dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-35, di mana Filipus memulai dengan sebuah ayat dari Yesaya dan membahas seluruh Alkitab. Dan Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ketiga, Paulus mendasarkan khotbahnya dalam firman Tuhan. Firman Tuhan memiliki kekuatan untuk mengubah hidup karena Roh Kudus mengilhami para penulisnya, dan Roh Kudus yang sama menyentuh hati setiap pembaca yang tulus hari ini. Kita pergi kepada topik yang kelima, yaitu Roh Kudus mengubah atau mentransformasikan kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus itu boleh mengubah atau mentransformasi kita? 1 Samuel 10 ayat 16. 1 Samuel 10 ayat 6 mengatakan, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Roh Kudus menggunakan orang-orang sebagaimana adanya. Dia membuang prasangka, mengubah kebiasaan buruk mereka dan mengisinya dengan rahmat dan kebenaran Kristus. Roh Kudus tidak membezakan laki-laki atau wanita,
kaya atau miskin, berbudaya atau tidak berbudaya, semua boleh digunakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bertemu dengan orang-orang di mana mereka berada, tetapi tidak meninggalkan mereka di sana. Di hadapan hadiratnya mereka diubah, kehidupan mereka diubah. Ia mengubah Lydia, seorang penjual kain ungu, Onesimus, seorang budak, Sergius, seorang gubernur Romawi, dan Dionysius, seorang Areopagit. Mereka menerima kebenaran tentang Yesus. Roh Kudus tetap kuat hari ini seperti dahulu. Dia masih melakukan mukjizat dengan mengubah semua jenis orang. Dan pekerjaan kita bukanlah untuk mengubah atau mentobatkan orang, itu adalah Roh Kudus. Kita telah hanya dipanggil untuk menjadi saksi. Dan pena inspirasi mengatakan, kita harus memberikan kesaksian yang pasti akan kebenaran seperti yang ada di dalam Yesus. Seperti juga Kristus dan para rasulnya. Dengan mempercayai kecakapan Roh Kudus, kita dapat bersaksi tentang belas kasihan, kebaikan, dan kasih Juru Selamat yang disalibkan dan bangkit. Dan dengan demikian kita menjadi agen agar kegelapan akan hilang dari banyak pikiran melalui peranan Roh Kudus. Dalam hati menyebabkan kesyukuran dan pujian meningkat. Ada kerja besar yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Dan kesimpulannya, mari kita menjadi berserah sepenuhnya kepada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Biarkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Tuhan adalah Tuhan atas pintu yang terbuka. Fungsi Roh Kudus adalah membuka pintu hati kepada Injil, menyiapkan kita sebagai saksi yang hidup, boleh menghasilkan pertumbuhan dalam gereja, memberi kekuatan, membimbing, menolong kita dalam memberikan firman, dan boleh mengubah ataupun mentransformasikan hidup agar boleh hidup seperti Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Terima kasih karena telah menonton video ini. Kita akan berjumpa lagi, sahabat akan datang. Tuhan memberkati.